Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa teman-teman, hari Minggu besok ya, jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, akan ada pertandingan home terakhir kita di musim ini. Sekaligus akan ada perayaan Scudetto yang ke-20 di pertandingan lawan Lazio ya teman-teman. Kita cerewetin live bareng-bareng. Nah, untuk cerewetin Inter hari ini, dalam rangka menyambut pertandingan terakhir kita juga melawan Lazio, gue mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman dari Lazio Indonesia. Ini sepertinya sudah ngobrol yang kali ketiga ya dengan Mas Wisnu dari Lazio Indonesia. Tetapi gue ngobrolnya bukan hal teknis pertandingan, melainkan gue ingin mencari tahu lebih dalam tentang pemain-pemain Lazio yang mungkin saja di musim depan bergabung ke Inter ya. Ya, siapa tahu ya, di skuad Lazio sekarang masih ada loyalis-loyalis Inzaghi yang ingin merasakan manisnya trofi bersama Inzaghi dan Inter. Oke deh, langsung aja kita ngobrol bersama Mas Wisnu dari Lazio Indonesia. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Oke, selamat malam Mas Wisnu. Malam Mas Gita. Ini kayaknya udah ketiga kalinya ya. Terima kasih banyak. Siap, siap, Eh, siap. Tenang, kemarin tenang main, di. kemarin main ke pinball ya. Iya, baru kemarin. Bahasa apa di pinball? Giornata 37 ya, Mhm. Inter Lazio, dan juga tentang komunitas kami sih Lazio Indonesia. Lebih mengenal dekat mungkin. Ya, tapi emang luar biasa sih. Gue cukup kaget juga waktu diundang pinball. Anjir, studionya kayak gitu. Iya, 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 betul, betul. Gue bikin YouTube ini 3 tahun, kayaknya 3 tahun terakhir di rumah-rumah aja nih. Gue gila, keren banget. Itu udah kayak jadi impian semua orang punya kayak gitu. Tapi oke lah, Mas, gue hari ini Ya. nggak akan bahas pertandingan, tapi kayaknya mau lihat Mm. sisi menarik aja nih. Karena gue lihat di beberapa berita terakhir, Inzaghi tiba-tiba Lazari, tiba-tiba Ya. Immobile. Sampai-sampai ini fans Inter, wah udah nggak usah jauh-jauh mikir A, mikir B, mikir C. Palingan di katalog kepalanya Inzaghi itu cuma ada pemain-pemain Lazio doang. Dia kayak nggak punya sanah pemain-pemain lain di luar pemain Lazio. Kalau pendapat lu gimana, Mas? Iya, jadi Inzaghi hampir selama 5 tahun ya di Hmm, Lazio untuk coaching ya, untuk melatih tim hmm, utama. Punya pakem sendiri, termasuk pemain-pemainnya yang boleh dibilang loyalisnya ya, termasuk hmm. kayak kita nyebutnya kan King Ciro itu gacornya pas zaman Inzaghi kan, Oh gitu bahkan ya. hampir tiap tahun. Peak, Iya, peak performance-nya zaman Inzaghi ya? iya, iya, karena kan sebelum Oh. bayangkan dong, sebelum Inzaghi ibaratnya Ciro masuk ke Lazio ya kan, Hmm, flop di Dortmund dan juga Sevilla. oke. Jadi baru menemukan top scorer legenda hidup yaitu Ciro Hmm, Immobile hmm. dan melampaui torehan-torehan Serie A? Pioli, Viola dan sebagainya itu ya bersama Inzaghi tentunya Ya bahkan dan jadi legenda Serie A ya. Jadi legenda hampir dua Serie A ya, oke. musim ini setelah sepeninggal Inzaghi Oh. Ciro flop. Oh, ya, 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 ya. Jadi itu berpengaruh secara psikis ya. Hmm, hmm, Jadi Inzaghi itu layaknya guru ya, layaknya guru. hmm, Jadi hmm, dia dipintai oleh anak-anak muridnya, termasuk hmm, hmm, eh, hmm, Lazari hmm, juga bisa mengenyam piala di Lazio gitu kan. Sebelumnya hmm, kan di Spal ya ya kayak hmm, Rookie of the Year lah gitu kan. Tapi kan nggak hmm, pernah sampai di hmm. sisi atau di titik hebat sekali gitu. Tapi Lazari di era Inzaghi hebat hebat banget ya Mas ya. Bagus banget. Ya, bagus banget. Di Hmm. setiap derby malah Lazari itu kuncian gitu kan untuk mengobar-abrik Oh, iya, iya, iya. tetangga sebelah gitu. Terus Oke. juga bahkan Luis Alberto yang depresi di Liverpool Hmm, hmm. itu jadi Majiko ya, jadi penyihir di zamannya Ya. Inzaghi. Jadi Inzaghi itu layaknya dokter panti rehabilitasi ya, Wah, bisa wah, wah, bisa wah. Hmm, hmm, bisa hmm. mengubah mindset
pemain-pemain mediocre ini Hmm. menjadi sesuatu Mhm. di Mhm. Serie A. Bahkan sebenarnya kalau kita mengulas ke belakang lagi 4 tahun yang Hmm. lalu ya, Hmm. andai tidak ada COVID mungkin Lazio saat itu Scudetto. Hmm. Karena waktu itu kejar-kejaran dengan Juventusnya Ronaldo ya, Hmm. CR7 masih di Juve waktu itu, Mhm. Lazio sudah ada di peringkat pertama sebelum Maret Hmm. terkena COVID kan. Jadi Eh, gua- Inzaghi itu one of our legend gitu kan, bersinar sebagai pemain di Lazio dan juga bersinar hmm. sebagai pelatih juga di Lazio untuk mengawalinya ya. Mhm. Dan akhirnya sekarang kini memberikan 2 bintang bagi para Interisti. Iya. Jadi Bu- saya selalu berkomentar ke Hmm. teman-teman Hmm. Inter Hmm. gitu kan yang Hmm. Hmm. dekat Hmm. dengan saya, tolong titip Inzaghi gitu. Suatu Hmm. hari nanti mungkin kami akan ambil balik. Balik lagi. Tapi emang waktu pertama kali Inzaghi ke Inter, gue inget kok, gue ngajak ngobrol lu, gue tanya banget Inzaghi Ya, tuh gimana gaya permainannya. Dia dulu masih naif yang melupakan lini belakang, tiba-tiba jadi pelatih yang komplit banget kan. Maksudnya dia ya. diakui juga oleh Marotta dan banyak pandit juga ya, pengamat Calcio Akhirnya bahwa dia. terbukti kan yang Hmm. kita obrolkan saat itu kan. Iya, tapi ya itu dia hebatnya Inzaghi, ternyata berkembang kan sampai Marotta juga Ya, mengakui bahwa Inzaghi ini profil yang paling bisa mengikuti jejaknya Ancelotti begitu ya kalau ngeliat betul. Hmm, Marotta bilang. Oke, kalau lihat Lazio musim depan pemain yang kalau gue lihat Lazari kontrak masih 2027 atau gua nggak salah. Inter ya, kayaknya nggak sanggup kalau kontrak masih jauh kalau apa Lotito jualnya Lotito kan presiden ya. ya Mas. Lotito Masih nggak masih. Lotito nggak jual murah kayaknya Inter nggak sanggup. Siapa sih pemain yang kontraknya akan habis di musim depan atau sisa setahun? Ya, biasanya sih Marusik ya, karena Marusik ini tipe yang versatile ya, bisa di segala posisi. Hmm. Dan ini dia juga salah satu loyalisnya Inzaghi. Bahkan Oh. di zamannya Inzaghi, Marusik yang notabene masuk Lazio itu sayap kanan, bisa jadi Hmm. back kiri, Hmm. bahkan gelandang tengah gitu kan, gelandang bertahan dan Hmm. juga memang versatile sekali. Hmm. Bahkan sempat Hmm. jadi sayap kiri atau back kiri malah Hmm. membuat gol indah ke gawang Atalanta Oh. 3 tahun 4 tahun yang lalu gitu. Jadi memang Hmm. ada beberapa ya itu tadi loyalis loyalis Inzaghi di Lazio yang mungkin akan kepikiran, tapi ya mengingat masih kontraknya seperti Ciro gitu masih 2 tahun Ciro lagi, masih ada ya? Oh, Lazari Ciro masih 2 tahun lagi ya? masih masih 2 tahun lagi dan sebagainya, otomatis ya nego alot lah sama Lotito. Hmm. Kecuali konsepnya waktu itu kayak Acerbi. Acerbi kan bisa langsung Maksa mendarat ya ke dia. Inter ya. Iya, itu pun Kayak juga Luis. dia yang memaksa kan untuk Iya, iya, iya. pergi ke Inter dan ternyata paksaan dia atau gairah dia untuk bersama Hmm. Inzaghi tepat. Ya, dan sempat diremehkan oleh fans Inter juga, ngapain sih ngambil Acerbi gitu kan. Tapi Iya, ya tapi ya ternyata ya memang ya Inzaghi yang ngerti betul. cara memanfaatkan pemain-pemain ini kan Iya, soalnya. iya. Jadi Inzaghi itu sampai saya kenal sekarang ya, dia kan Hmm? eh, sangat underrated striker waktu di zamannya ya. Banyak Hmm. orang Hmm. yang tidak pernah nganggap dia. Bahkan di timnas Hmm. Italia sendiri, Inzaghi itu nggak nyampe 2 digit di Hmm. timnas ya. Simone Capsnya ini ya? kan. Iya, capsnya cuma Hmm. 2 kalau nggak salah, 2 atau 3 gitu kan. Oh, anjir dikit banget. Iya, karena memang saat itu ya Vieri Ya, gitu ya kan. jelas sih. Nggak heran lah ya. Iya, nomor number 9 di Ya, timnas ya. Azuri itu banyak banget gitu kan. Jadi Hmm. Hmm. dia tuh punya rekor sendiri unik, 4 gol di Liga Champions saat Champion. Ya. menghadapi Marseille. Hmm. Tapi kan sampai detik ini belum pernah ada yang setara dengan Ya. dia gitu kan. Hmm. Terus Hmm. Hmm. dia masih bertahan di Lazio walaupun jadi cadangan sekalipun, tapi Hmm. dia akhirnya pun berkembang 2009 jadi pelatih sampai detik Hmm. ini. Setiap tahun ini faktanya adalah setiap tahun Inzaghi selalu dapat piala dari 2009 as a coach. Dari Lazio ya? Dari zaman Lazio Ya, ya? Wah, jadi gue pikir. U
Iya, 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 iya. U14, akhirnya naik ke U17, Primavera, Wow. U19. Jadi Inzaghi ini hampir tiap tahun punya piala. Hmm. Dan itu Iya, iya, iya. nggak banyak yang tahu apa data statistik itu. Jadi eh, malahan banyak yang bilang pundit dan juga pengamat ya Hmm. boleh dibilang di Italia sana pelatih Italia terbaik saat ini ya Inzaghi. Ya, 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 ya. Iya, kalau di Inter sendiri sebenarnya dia catatannya sangat gila kan. Setiap musimnya selalu dua gelar, dua gelar, dua gelar. Tapi gua nggak Ya, nyangka ternyata itu udah terjadi sejak era dia di ya Lazio ya. U14, U14. U14 bahkan ya. Ketika senior pun dia selalu ada Copa Super Copa itu selalu ada ya berarti ya. Ada bahkan Oh, iya, iya, iya. 4 atau 5 trofi dalam 5 tahun gitu kan. Jadi memang Gila. Inzaghi ini ya most underrated striker. Jadi nggak banyak yang ya nama dia tenggelam lah di 90-an 2000-an awal ya. Cuman kan Ya. dia membuktikan bahwa dedikasinya Mhm. bahkan Inzaghi senior pun si Pipo sendiri bilang seandainya dia bertahan di Lazio, Inzaghi itu Sir Alex Ferguson-nya Lazio. Jadi emang Mhm. selegend itu gitu kan. Mhm. Bisa dibayangkan Inzaghi itu setiap kali golin pemain-pemainnya pasti dipeluk, Ya, ya, disemangati ya, gitu ya, kan, ya, ya, ya. berteriak-teriak itu ya euforia di Italia seperti itu ya, pelatih yang Mhm. punya Mhm. grinta ya, ibaratnya Mhm. punya semangat lebih Mhm. untuk membimbing anak Ya. muridnya ya Inzaghi yang saya lihat. Oh, oke. Gue balik lagi ke pemain. Seingat gue Luis Alberto udah bilang mau cabut ya dari Lazio ya musim ini. Bener gak sih? Ya, ini benar-benar sempat itu ketika setelah pertandingan di home bahkan Hmm. dia jadi kapten Hmm. diwawancara sama DAZN itu Hmm. tiba-tiba ya ingin eh, cabut gitu kan padahal kontraknya masih lama gitu Masih lama ya? akhirnya masih lama Hmm. dan dia juga salah satu pemain termahal Lazio saat ini dengan gajinya ya. Hmm. Hmm. Akhirnya bikin kisruh kemarin minggu lalu ngambek ya tidak datang ke latihan ya karena Oh. itu tadi pendekatannya beda banget kalau Inzaghi itu ketika Luis Alberto terpuruk bahkan dia masih bisa diberikan kesempatan di pekan 35 kalau nggak salah jadi Mhm. udah hampir habis baru dikasih kesempatan di partai-partai akhir lawan Genoa dan akhirnya membuat gol dan itu selama hampir lima Mhm. tahun sampai 4 tahun setelah itu Mhm. kejadian itu dia sangat baik ya peranannya Mhm. si Luis Mhm. Alberto makanya bisa juga godaannya adalah Luis Alberto Mhm. digoda untuk kembali ke bapaknya ya ibaratnya bapak asuhnya itu Inzaghi Mhm. tapi Mhm. memang rumor yang berkembang si Luis Alberto ini sedang digait oleh Napoli. Oke, Napoli. Oke, kalau Immobile penampilannya menurun karena dia cedera atau gimana sih Mas di musim ini? Ada banyak faktor ya. Jadi di musim lalu sempat kecelakaan mobil, Hmm. terus juga cedera, Hmm. dan juga sempat di eranya Sari ya, Hmm. itu mungkin tidak ada pelayan-pelayan yang memadai karena biasanya Immobile itu dilayani oleh dua pelayan yang sangat hebat, SMS, Sergei Ya, Milinkovic-Savic ya, dan juga Luis Alberto. ya. Even si Luis Alberto lagi ngambek sekarang, mungkin dia Hmm. juga nggak dapat tektokan yang hebat Hmm. sama Hmm. SMS ya, Hmm. kehilangan lah, Hmm. kehilangan. Ibaratnya kita biasa main bola bareng, Hmm. tiba-tiba nggak ada lagi nih, gitu kan, Hmm. Hmm. trio yang biasanya aku tektokan bareng ini. Karena Hmm. faktanya adalah ketika ada SMS, Luis Alberto dan juga Ciro Immobile, Hmm. jumlah gol Lazio tuh banyak banget gitu kan bisa sampai 70 ke atas. Musim ini dikit banget ya, nggak produktif ya. Wah, sangat sangat amat tidak produktif bahkan Hmm. Ciro itu banyak sekali membuang kesempatan sekarang hanya datang dari cadangan dan juga sama penggantinya Tati Castellanos juga mungkin belum tune in banget sama Serie A juga jadi di depan itu kami hanya mengandalkan serangan dari sayap kayak Hmm. FA gitu kan si Hmm. Felipe Anderson atau Isaksen, Gustav Hmm. Isaksen atau mungkin Pedro gitu kan di menit-menit akhir biasanya. Jadi Hmm.
peran nomor 9 di Lazio musim ini praktis flop ya. Kalau dari pengalaman lo selama ini ngelihat sepak terjang Immobile Lazari nih, Lazari udah 30 tahun, setahu gua, kemudian Immobile udah bahkan udah 30 berapa? 34. Iya, Hmm, tiga 30 tiga 3 tiga dua kalau nggak salah. oh 32. Tiga Oke, dua tiga tiga, dua iya tiga dua, ya 32 tiga dua 33 tiga masih muda. tiga dua, Ya betul. 32 33 masih muda banget lah di Italia mah. Maksudnya dengan usia segitu, kalau dia ke Inter di musim depan, lalu dengan track record cedera di musim ini, menurut lo masih bisa diandalkan nggak sih untuk Immobile Lazari untuk menambah kedalaman skuad Inter? eh yang aku bayangkan ya di Hmm, usia 30-an ke atas dengan cedera seperti itu, yang ada malah aku mikirnya ingat lagi Thomas Soroki, hmm, legend juga Lazio yang saat ke Inter malah jadi flop gitu kan. wah, ambiar. Iya, jadi yang aku bayangkan seperti itu gitu. Jadi Hmm, ketika Immobile pindah, justru hmm, yang aku takutkan sama kayak Rocky gitu, cederanya tambah kambuh, hmm, kesempatannya tambah hilang karena komposisinya gini. Kalau di Lazio itu hmm, praktis number 9 kayak mereka cuma berdua, Immobile sama Tati, pasti main. hmm, Kalau hmm. di dengan squad Inter, dengan pendanaan Inter, dengan Inzaghi yang mungkin Striker nomor rotasi 3 gitu lah kan. dia. Striker nomor Iya, 3 nomor jadi 4. kemungkinan mainnya sangat kecil ya, minim ya. Hmm. Kalau Lazari, Mas? Kalau Lazari dia bisa jadi sayap kanan, bisa jadi bek Hmm. kanan. Hmm. Peluangnya masih lebih bagus sih Lazari. Hmm. Oke. Kalau gitu berarti kira-kira pemain Lazio yang pala lu lebih, tadi gue lihat menekankannya Marusic sih yang lebih lebih serbaguna, terus juga Mm-mm. termasuk salah satu loyalis ya Inzaghi yang paling Ya, sebetulnya paling bisa dimanfaatkan Inter untuk skuad sekarang justru Marusic sih menurut lo ya. ya Marusic. Cuman ya itu tadi, apakah Inzaghi benar-benar membutuhkan jasa Marusic atau tidak gitu kan? Hmm. 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 Karena ya BP Marotta kayaknya udah mulai percaya lah ya dengan Inzaghi, scoutingnya Hmm. gitu kan, mau minta siapa saja kayaknya lebih mudah gitu dibandingkan Marusic yang mungkin umurnya Hmm. juga sudah tidak muda lagi. Oke. Oke, terakhir Mas, Lazio di musim ini kenapa Mas bisa sekacau itu sih? Awalnya sempat agak menggigit, bisa di atasnya Roma jauh, tiba-tiba di bawahnya Roma, tiba-tiba naik lagi. Sebenarnya itu benar-benar, wah, fluktuatifnya tuh gila-gilaan ya. Iya, Lazio iya, dan iya. Roma sih sebetulnya dua tim ibu kota ini. Lazio di musim ini nampaknya kelelahan ya. Hmm. Jadi kita tiba-tiba UCL, Hmm. tiba-tiba UCL, tiba-tiba juga di musim awal perdana tuh di apa di minggu-minggu perdana itu Provedel bikin gol ke Atletico ya kan, Hmm. sempat jadi Hmm. kehebohan dan viral di Hmm. medsos ya. Tiba-tiba banyak yang cedera, terus pengganti SMS juga belum tune in, Hmm. skemanya Sari sepertinya di pertengahan jadi tidak berkembang dengan baik. Hmm. Luis Alberto ngambek-ngambekan gitu kan. Akhirnya di momen Januari di transfer musim dingin ya, diperparah Sari mintanya beberapa nama gitu. Hmm. Lotito tidak beli sama sekali. Hmm. Akhirnya ya mengandalkan pemain-pemain seadanya Hmm. ibaratnya dengan pressure Liga Champion, Copa, terus juga Hmm. Serie A. Iya, nampaknya kelelahan. Bahkan Romagnoli yang musim lalu super duper keren banget, Hmm. lebih banyak cederanya di musim ini. Hmm. Hmm. Otomatis turun jauh banget, akhirnya baru diselamatkan lagi beberapa pekan terakhir semenjak ada Tudor. Tudor lebih Hmm. baik, Tudor lebih baik. Cuman Sari pun sebenarnya saat meninggalkan Formelo ya tempat latihannya Hmm. Lazio itu sempat duduk bengong terdiam dan Hmm. ya kayak sedih gitu karena dia masih cinta Lazio sih untuk sebuah tim yang dia latih ya. Cuman Oh, oke. ya mau dikata apa, Lotito ya presiden tradisional ala Italia itu kan nggak mau Betul. mengeluarkan banyak Ya, ya, ya. ini ya. Beruntunglah Inter gitu kan atau Milan atau klub-klub
bahkan AS Roma sekalipun dimiliki oleh luar negeri ya, di luar Ya, Itali gitu kan. ya, ya, ya. Ya Tinggal Lazio, Napoli kayaknya ya. iya, konsekuensi kami sebagai pendukung klub Hmm. Itali yang memang tradisional sekali ya, ya Hmm, seperti hmm. ini gitu kan, minta apapun. Bahkan Inzaghi tuh berantem sama Lotito. Oh gitu. Akhirnya, Oh ya ya, ya. awalnya itu berantem di tengah jalan malah saat Hmm. udah bilangnya nego mau perpanjang kontrak, tiba-tiba apa yang Inzaghi mau itu tidak terlaksana Hmm. pemain-pemainnya. Bahkan awal dulu sempat juga 5 tahun yang lalu sebelum Inzaghi megang, Marcelo Bielsa itu sempat cuma 2 hari ya, praktis jadi cuma 2 hari jadi pelatihnya Lazio karena Lotito yang mintanya A, si Bielsa A, grade A, yang datang grade C, selalu kayak gitu. Ya itulah kenapa Marotta seneng banget sama Inzaghi yang kayak gitu. Nggak kayak konten untuk yang enggak dan mungkin standar rendahnya Inter udah cukup membahagiakan buat Inzaghi juga jadi. Iya, iya. Jadi kita tuh kalau Laziale ngeliat Inzaghi, wow, squadnya mewah sekali gitu kan. Hmm, 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 Bisa 3 lapis yang tiga hmm, lapis ini bener-bener bagus gitu. Kalau hmm, di hmm, Lazio 2 lapis itu hmm, pun yang bagus lapis 1, lapis 2-nya hmm. tuh, waduh, itu berharap ya kita nggak ekspektasi lebih lah. Kalau Laziale itu selalu ya udahlah menang syukur, nggak menang ya udah gitu. Oke. Oke deh, terima kasih banyak Mas Wisnu. Maaf nggak bisa Oke, lama-lama nih. Thank you siap banget ya siap. atas waktunya ya. Salam buat teman-teman Lazio. Gue minta izin ini gue upload di YouTube. Oke, thank you, Thank you sama-sama. Mas. Sehat-sehat terus. Yo. Widih, terima kasih banyak Mas Wisnu atas waktunya. Terima kasih karena selalu bersedia ya ngobrol di Cerewetin Inter. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.